Oh iya Ren, katanya kamu mau nemuin Mia, kok nggak jadi? Iya, cuman masih banyak banget kerjaan di kantor aku, sayang. Tapi abis telepon sih ke mama, katanya abis bertengkar sama Kamil kemarin. Serius Ren, tumben bertengkar mereka, biasanya bucin terus. Iya, kata mama sih begitu. Aku cuma khawatir ke Mianya. Khawatir apa Ren? Mia disakitin sama Kamil. Bukan, kalau disakitin mah aku nggak khawatir. Kamilnya bucin gitu kok ke Mianya. Aku cuma khawatir nilainya tambah anjlok aja si Mia itu. Bukannya dia harus serius belajar saat ini. Apa dia bisa belajar sendiri? Ya ajarin toh Ren, bagi kepintaranmu itu ke Mia. Kayaknya dia kesulitan belajar saat ini, makanya kamu mikirin Mia terus. Tapi kayak mana Laura, aku sibuk banget di kantor. Banyak teken kontrak dengan perusahaan lain, masih belum rapat. Gimana kalau aku aja yang ngajarin Mianya? Ngajarin sambil jagain Javin, yang ada nggak jadi belajar Mianya. Pasti gangguin si Javin terus dia. Tapi ntar coba tak telepon deh anaknya, gimana perkembangan belajar dia. Sekalian tanya Ren, Mia bertengkar masalah apa sama Kamil? Udah, jangan ikut campur urusan mereka, Mia nggak suka. Kalau orang lain ikut campur masalah pribadinya. Kalau ketemu Mak Kamil biar aku tanya dia aja, kepo banget sih kayaknya kamu. Ih, bukan kepo tahu, aku cuma khawatir aja loh Ren. Lebih baik kita fokus dengan Javin. Mia emang saudaraku, tapi aku yakin dia bisa jaga diri. Kalau dia nggak bisa ngelaluinya, udah pasti dia telepon kakaknya ini. Meski dia dihajar preman pun, yang aku khawatirin premannya, bukan Mianya. Jadi sekarang kita fokus sama Javin aja ya sayang. Jadi mumpung aku berbaik hati, ngomong siapa yang nyuruh kamu buat ngehajar aku? Ayolah, mana ada orang suruhan bilang siapa penyuruhnya? Nggak dapat bayaran dong aku. Kalau bayarannya bisa kencan sama kamu, oke aja sih aku omong. Kau pikir aku cewek apaan? Sorry aja deh, lebih baik ngejomblo daripada jalan sama cowok modelan kayak kamu. Aku ganteng kok, kenapa emangnya? Udahlah, sepertinya udah nggak bisa diomongin baik-baik kamu. Bisa kok, kalau kamu mau kencan sama aku bisa kok nggak ngehajar kamu, Mia. Udahlah, aku nggak suka sama cowok banyak bacot. Gak kusangka, pukulanmu masih sama seperti yang dulu, mantap. Kak Aris, kok bisa? Maksudku, kenapa lakuin ini? Gak ada sih, aku cuma mau ngerjain kamu aja tadi, malah kena pukul sungguhan. Apa sih? Nggak lucu banget Kak Aris ini. Maaf ya, pukulanku yang tadi. Udahlah, gak apa. Lagian dipukul cewek cantik rada ada bahagianya dikit. Apaan sih Kak? Ya udah, aku mau pulang aja sekarang. Mana barengnya? Gak bareng Kamil kah? Enggak, dia masih bimbel bareng temennya. Bareng siapa? Si Naya maksudnya. Kenapa Kak Aris bisa tahu Naya? Siapa sebenarnya Naya, Kak? Kalau aku kasih tahu Naya sebenarnya siapa, aku dapat apa nih? Dapat apa? Nggak tahu dapat apa. Kak Aris maunya apa? Ya udah, besok sore aku tunggu di kafe biasanya. Itu pun kalau kau mau aja sih, kalau nggak mau aku juga gak maksa kok. Apa kata besok kalau gitu? Aku mau pulang sekarang. Ayo aku antar, kebetulan mobilku ada deket sini. Nggak perlu. Aku jalan kaki aja. Kalau gitu aku barengin jalan kaki, bahaya kalau malam gini anak cewek jalan sendirian. Banyak musang birahinya. Kalau gitu aku barengin jalan kaki, oke? Apa sih? Nggak perlu ya. Aku berani kok pulang sendiri. Kalau ada yang macam-macam, bisa aku hajar mereka dengan tanganku ini. Tangan cewek nggak boleh buat mukul sesuatu, tangan cewek harus dijaga kelembutannya. Udah deh, jangan ngegombal. Pulang sana. Aku juga mau pulang. Jangan terlalu benci sama aku, Mia, ntar jatuh cinta bisa repot loh. Nggak akan ya aku suka sama cowok modelan kayak kamu, Kak Aku Aris. nggak kalah ganteng loh, Mak Kamil. Jangan lupa besok aku tunggu di kafe biasanya ya. Ih, bodo amat. Pura-pura nggak denger lah. Kok tahu Mia, kenapa aku nggak setuju kalau kau berhubungan sama si Andra? Kenapa emangnya Mir? Dia itu cowok yang nggak mungkin bisa diajak serius. Apa maksudmu Mir? Dia itu tipe cowok penggoda, tapi kalau diseriusin nggak mau.
Jadi ya sebatas itu aja, nggak bisa lebih dari itu. Beneran Andra bilang kayak gitu ke kamu, Mir? Mia, kau tahu bunga kan? Nggak ada bunga yang mekar hanya untuk seekor kupu-kupu. Maksudmu, Mir? Gini loh, Andra tuh kayak bunga yang sedang mekar. Penuh tipu daya, misal karena sikap baiknya, karena wajahnya, atau lainnya. Indah dilihat dan layu saat dipetik. Tahu maksudnya kan? Maksudnya dia kan biasa aja saat dimiliki kan? Makanya dia nggak mau ngejalin hubungan serius, begitu kan maksudmu, Mir? Nah bener, mungkin kalian nggak akan tahu. Tapi kayaknya dia udah perhitungin semuanya. Tapi menurutku dia baik kok. Nyatanya dia bantuin aku waktu hujan kemarin. Nah, kayak itulah para wanita terlena dengan si Andra. Semua orang udah tahu kalau Andra buat para wanita nggak berdaya dibuatnya. Apalagi saat Andra bersikap baik dan seperti memberi perhatian gitu. Disitulah para cewek-cewek mulai terpengaruh. Jadi, aku nggak setuju banget kalau kamu dekat sama si Andra, Mia. Dia malah lebih bahaya dari Kamil, Mia. Ceweknya di mana-mana yang naksir. Ayolah, Mir. Aku nggak tertarik sama sekali sama Andra kok. Aku hanya anggap dia cuma temen nggak lebih. Bagus seperti itu, pertahanin. Aku nggak mau temanku terluka gara-gara Andra. Yang lebih penting aku tadi malam ketemu sama kakaknya Kamil di jalan. Lah, emangnya Kamil punya kakak? Aku kok nggak tahu, cewek apa cowok kakaknya? Kakaknya Kamil cowok, tampan sih, cuma agak brengsek orangnya. Kagetnya aku, dia tahu si Naya. Kok bisa ya? Apa sebenarnya dia saudara Kamil? Pernah cerita nggak ke kamu, Mia? Enggak, Kamil nggak pernah cerita ke aku kalau ada saudara cewek kayak Naya. Kak Aris ngajak ketemuan ntar sore di kafe biasanya. Kamu mau nggak diajak tuh orang ketemuan? Nggak tahu, aku juga bingung mau datang apa enggak. Tapi kalau datang katanya aku bakalan dikasih tahu siapa sebenarnya si Naya. Mau kita temenin nggak ntar sore? Pura-pura aja kita nggak saling kenal. Biar ntar aku maraninnya duduk di meja berbeda sama kamu. Kalau kakaknya Kamil cuma bohongin kamu, kan bisa kita keroyok dia. Takutnya lagi kalau kamu cuma ketemuan berdua aja, takut tiba-tiba ada Kamil. Malah ntar kamunya yang dikira selingkuh sama kakaknya Kamil, kan gak lucu. Ya udah kalau gitu, aku tunggu di kafe biasanya jam 4 sorean aja ya. Oke, pokoknya kamu harus cari titik terang hubunganmu ke depannya sama Kamil. Targetmu aku, bukan Mia. Awas aja kok nyentuh Mia sedikit aja. Aku bakalan hajar seluruh keluargamu itu. Ingat itu. Still standing, even when my mind breaks down. Weight on my chest, but I'm holding ground. Dark in my head.